Halo, saya Beatrix Clarinta. Saya Petrasia Nurdianati. Saya Selviani Jelita. Saya Francisca Ayudia de Rosari. Saya Victor Belao. Kami akan menjelaskan mengenai layanan-layanan dalam bimbingan konseling dan rincian strategi layanan. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Halo, kami dari BK Bisa akan menjelaskan mengenai layanan-layanan dalam bimbingan konseling dan rincian strategi layanan. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa sih itu pengertian layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Jadi tujuan dari layanan bimbingan konseling ini yaitu di mana guru bimbingan konseling atau konselor memberikan bantuan kepada seorang konseli agar dia mampu bagaimana sih bersikap atau tutur kata dalam setiap lingkungan, baik itu dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Baik, dalam layanan-layanan bimbingan konseling ada 10 layanan. Yang pertama, kita akan menjelaskan layanan orientasi. Jadi, layanan orientasi ini merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau pengenalan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya, terutama di lingkungan sekolah. Jadi mungkin teman-teman di sini, misalnya dalam masa orientasi siswa ketika kita masuk di SMA itu, ada suatu layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi itu, di mana mereka di situ menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan struktur sekolah, fasilitas sekolah. Jadi itu yang mungkin dinamakan dengan layanan orientasi. Tujuan dari layanan orientasi ini adalah mengenalkan sesuatu yang baru kepada siswa agar memudahkan siswa untuk menyesuaikan diri dan mencegah timbulnya permasalahan. Baik, yang kedua di sini ada layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Jadi tujuannya itu agar memberikan informasi atau pemahaman kepada siswa berkaitan dengan informasi sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan siswa dalam mengambil keputusan seperti informasi perguruan tinggi yang terbaik. Jadi contohnya itu ketika kita masuk di misalnya di kelas 3 SMA, di situ guru bimbingan konseling itu kayak bagi brosur mengenai beasiswa, sudah itu jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat. Itu merupakan salah satu layanan informasi yang diberikan oleh guru bimbingan konseling. Dan yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini merupakan layanan memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Jadi contohnya bagaimana kita bisa menempatkan potensi, bakat, dan minat dari siswa sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Misalnya kita punya bakat nih, misalnya dalam basket, kita punya bakat dalam dunia kesenian. Jadi di situ guru bimbingan konseling mengarahkan kita. Oh, kalau misalnya kita punya kemampuan di sini, seharusnya ini yang kita lakukan. Itu yang dinamakan menempatkan sesuai dengan minat dan bakat. Oke, adapun tujuannya. Yang pertama, mengembangkan bakat siswa terkait contohnya ekstrakurikuler dan begitupun hal-hal yang lain gitu. Yang kedua, mengembangkan minat, dan yang ketiga, mengembangkan potensi. Yang berikut adalah layanan penguasaan konten. Jadi, layanan penguasaan konten ini di mana membantu peserta didik untuk menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan, baik di sekolah, keluarga, maupun kehidupan di masyarakat. Jadi tujuan dari layanan penguasaan konten ini di mana mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Di sini layanan penguasaan konten ini membantu peserta didik dalam mengubah sikap kebiasaan belajar yang baik. Kemudian yang kelima adalah layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik itu mendapatkan layanan langsung secara tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing ataupun dengan konselor. Jadi tujuan dari layanan konseling perorangan ini yaitu di mana mengentaskan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keenam adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok
memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan ataupun topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik secara individu maupun sebagai pelajar. Kemudian kegiatan belajar, karir ataupun jabatan, serta untuk pengambilan keputusan ataupun tindakan tertentu melalui dinamika kelompok yang dilakukan dalam layanan bimbingan kelompok ini. Kemudian yang ketujuh adalah layanan konseling kelompok. Jadi layanan konseling kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing dari anggota kelompok itu memperoleh kesempatan untuk pembahasan atau pengetasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Jadi gunanya layanan konseling kelompok ini di mana membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi dari anggota kelompok. Oke, berikutnya layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi ini konselor membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Jadi tujuan dari layanan konsultasi di sini adalah supaya orang perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas. Terus yang berikutnya itu ada layanan mediasi. Jadi layanan mediasi di sini adalah konselor membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Jadi layanan mediasi di sini adalah konselornya sebagai penengah di antara masalah antara kedua pihak atau kedua konseli. Terus yang berikutnya itu ada layanan advokasi. Jadi, layanan advokasi di sini adalah layanan bimbingan atau konseli yang membantu peserta didik atau konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang mengalahi hak-haknya. Berikutnya kita masuk kepada strategi layanan bimbingan konseling. Yang pertama itu strategi dalam layanan dasar bimbingan konseling, antara lain bimbingan klasikal yaitu bimbingan kelas besar, yang dimana melakukan bimbingannya itu antar kelas yang membutuhkan siswa itu sekitaran 20 sampai dengan 30 siswa atau konseli. Yang berikutnya bimbingan kelompok. Dalam strategi ini konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil sekitar 4 sampai 9 orang yang ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Jadi bimbingan kelompok ini adalah bimbingan kepada kelompok kecil menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan yang diamati di sekolah. Yang berikutnya layanan orientasi. Layanan ini merupakan strategi yang mendasar untuk membantu peserta didik atau konseli dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi seperti contohnya peserta didik masuk kepada jenjang pendidikan baru, itu ada layanan orientasi di situ untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik agar peserta didik lebih leluasa dalam belajar di situ. Yang berikutnya itu kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas maupun orang tua. Maksudnya di sini adalah guru bimbingan konseling akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran maupun guru kelas atau orang tua agar siswa dapat perkembangannya atau kerjasama antara guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran itu berjalan yang baik. Baik, berikutnya adalah strategi dalam layanan responsif antara lain, yaitu yang pertama, konseling individual maupun kelompok, di mana melalui strategi ini, peserta didik dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara tepat, baik secara individu maupun melalui kelompok.
Dalam strategi layanan responsif, guru BK juga melakukan yang pertama ada konsultasi dengan berbagai pihak, yang kedua bimbingan dengan teman sebaya, yang ketiga tujukan atau alih tangan.